Pada malam ke-63, Syahrazad melanjutkan kisahnya dengan penuh misteri dan keajaiban. Kali ini ia menceritakan tentang seorang pemuda yang harus berhadapan dengan takdir dan kekuatan tak terlihat demi menyelamatkan hidupnya. Kisah malam ke-63, 3 saudara dan penghuni gua ajaib. Di sebuah negeri yang jauh, hiduplah 3 saudara lelaki yang terkenal dengan kecerdikan dan keberanian mereka. Mereka adalah Nasir, Faris, dan Jamal. Ketiganya hidup damai di desa mereka, sampai suatu hari terdengar kabar bahwa seorang raja dari negeri tetangga mengeluarkan sayembara besar. Barang siapa yang dapat memecahkan misteri gua ajaib yang terletak di dalam hutan terlarang, akan dihadiahi harta melimpah dan putri raja untuk dinikahi. Ketiga saudara ini, yang selalu haus akan petualangan, memutuskan untuk menerima tantangan itu. Mereka tahu bahwa gua ajaib itu dijaga oleh kekuatan misterius, tetapi mereka percaya bahwa keberanian dan kecerdikan mereka akan membantu mereka mengatasinya. Perjalanan menuju gua ajaib Nasir, sebagai saudara tertua, memimpin perjalanan. Mereka melintasi hutan lebat dan jalan yang dipenuhi dengan jebakan alami. Mereka melewati binatang buas, badai yang tiba-tiba muncul, dan medan yang sulit. Namun, berkat kekompakan dan semangat mereka, ketiganya berhasil sampai di kaki gunung tempat gua ajaib berada. Di depan gua tersebut terdapat sebuah pintu batu besar dengan ukiran aneh yang menggambarkan makhluk-makhluk mistis. Pintu itu tertutup rapat, dan di depannya terdapat sebuah meja batu dengan sebuah buku tua yang tergeletak di atasnya. Nasir memeriksa buku itu dan menemukan bahwa di dalamnya terdapat petunjuk untuk membuka pintu gua. Namun, petunjuk tersebut diselimuti oleh teka-teki yang sangat sulit. Teka-teki, pintu gua. Setelah membaca petunjuk di dalam buku, Nasir berkata, teka-teki ini adalah tentang kehidupan dan pilihan. Jika kita salah menjawab, pintu ini akan tetap tertutup selamanya. Namun, jika kita berhasil menjawab dengan benar, pintu akan terbuka dan kita bisa memasuki gua. Teka-tekinya berbunyi, aku adalah bagian dari hidupmu, tetapi kau tidak bisa melihatku. Aku bergerak denganmu, tetapi kau tak bisa menggerakkanku. Aku tak pernah meninggalkanmu, tetapi kau akan meninggalkanku. Siapakah aku? Ketiga saudara itu termenung. Faris, yang paling bijaksana, berpikir sejenak sebelum berkata, aku tahu jawabannya. Jawabannya adalah bayangan kita. Bayangan selalu ada, tetapi kita tidak bisa memisahkannya dari diri kita sendiri. Dengan yakin, Nasir mengucapkan jawaban itu di depan pintu. Tiba-tiba, pintu gua mulai bergerak, terbuka perlahan dengan suara gemuruh. Ketiga saudara itu masuk ke dalam gua yang gelap dan penuh dengan misteri. Penghuni gua ajaib. Di dalam gua, ketiganya disambut oleh cahaya terang yang berasal dari kristal-kristal yang tertanam di dinding. Gua itu dipenuhi dengan lorong-lorong yang tampak tak berujung, dan di setiap lorong terdapat berbagai harta karun. Namun, Faris memperingatkan saudara-saudaranya, ingat, tujuan kita bukanlah harta, melainkan memecahkan misteri gua ini. Mereka terus berjalan, sampai tiba-tiba mereka mendengar suara aneh yang datang dari kegelapan. Dari dalam bayang-bayang, muncul sosok misterius. Seorang pria tua berpakaian jubah hitam dengan mata yang bersinar seperti bintang malam. Pria tua itu memperkenalkan dirinya sebagai penghuni gua. Aku telah menunggu kalian, kata penghuni gua dengan suara berat. Banyak yang telah datang untuk mencari kekayaan dan kekuasaan, tetapi mereka gagal karena hati mereka penuh dengan keserakahan. Apakah kalian berbeda? Jamal, yang paling muda dan penuh semangat, menjawab dengan tegas, kami datang bukan untuk harta, tetapi untuk menyelesaikan tugas yang diberikan kepada kami. Kami tidak tertarik pada kekayaan, hanya ingin menunjukkan keberanian dan kecerdikan kami. Penghuni gua tersenyum samar. Kalau begitu, aku akan memberikan kalian ujian terakhir. Di hadapan kalian ada 3 pintu. Satu pintu membawa ke kebebasan, yang lain membawa ke kematian. Dan yang ketiga, membawa kalian ke awal lagi. Kalian harus memilih dengan bijak. Ujian 3 pintu. Ketiga saudara itu berdiri di depan 3 pintu yang tampak serupa. Nasir, yang bijaksana dan selalu berhati-hati, mencoba menganalisis situasi. Ini bukan hanya soal keberuntungan, ini tentang memahami petunjuk yang diberikan kepada kita, katanya. Faris mendekati salah satu pintu dan melihat ada tulisan samar di atasnya. Yang berani menghadapinya akan terbebas. Setelah berdiskusi dengan saudara-saudaranya, Faris berkata, kita harus memilih pintu ini. Ujiannya bukan tentang kematian atau kebebasan fisik, tetapi keberanian untuk menghadapi rasa takut. Dengan penuh keyakinan, mereka membuka pintu tersebut.
Tiba-tiba angin kencang menerpa mereka dan gua mulai bergetar. Cahaya terang membutakan mata mereka, dan seketika mereka menemukan diri mereka berada di luar gua, berdiri di puncak gunung dengan pemandangan yang luar biasa indah. Penghuni gua muncul kembali di hadapan mereka. Kalian telah lulus ujian. Tidak semua orang bisa melihat bahwa jalan keluar terletak dalam keberanian untuk menghadapi ketakutan terdalam. Kalian tidak tertipu oleh ilusi harta dan kekuasaan, dan karenanya aku memberkati kalian dengan kebijaksanaan dan kedamaian. Dengan itu, ketiga saudara kembali ke kerajaan dengan kepala tegak, membawa pengalaman yang jauh lebih berharga daripada harta benda. Mereka diakui oleh raja sebagai pemenang sayembara, namun mereka menolak hadiah berupa harta dan putri raja. Sebaliknya, mereka meminta agar hutan tempat gua berada dijaga dan dihormati, agar tidak ada yang tamak yang mencoba merusak tempat itu. Syahrazad menutup kisah malam ke-63 ini dengan pesan bahwa terkadang harta dan kekuasaan bukanlah hal yang benar-benar penting. Kecerdasan, keberanian, dan hati yang tulus adalah kekuatan yang sesungguhnya. Raja Syahryar, semakin terpesona oleh kisah Syahrazad, menunggu dengan antusias untuk mendengar lebih banyak lagi kisah di malam berikutnya.